Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang investigasi akuntansi forensik masa depan. Nah, di sini untuk topik terkait investigasi masa depan ada 5 hal. Yang pertama, evolusi disiplin itu sendiri, termasuk batasan antara audit laporan keuangan dan investigasi akuntansi forensik. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan untuk generasi baru penyelidik akuntansi forensik. Yang ketiga, perubahan lingkungan peraturan dan legislatif. Yang keempat, perubahan lingkungan perusahaan, di mana keputusan untuk menyelidiki dan proses dan hasil investigasi menghadapi manfaat dan biaya dunia nyata. Yang kelima, perubahan dalam pelaporan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan data operasi non-finansial (NVOD) yang mungkin tunduk pada beberapa bentuk jaminan atau tinjauan formal dan mungkin tunduk pada manipulasi penipuan. Yang selanjutnya ada disiplin yang berkembang. Investigasi akuntansi forensik muncul sebagai spesialisasi independen dari dua disiplin akuntansi keuangan dan kriminologi. Kami mengharapkan subspesialisasi segera muncul dalam bidang itu sendiri. Dengan meningkatnya tingkat kompleksitas dan integrasi dalam ekonomi global, permintaan akan wawasan khusus dari penyelidik akuntansi forensik akan meningkat, terutama jika rezim peraturan terus menambah persyaratan. Selanjutnya ada alat baru. Tidak ada keraguan bahwa alat elektronik yang tersedia untuk penyelidik akuntansi forensik akan terus berkembang. Nah, salah satu tren yang paling menarik adalah meningkatkan aplikasi perangkat lunak yang ada dengan mengembangkan aplikasi berpemilik dengan kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang ditawarkan secara komersial. Dan selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Ini untuk lebih baik mendukung disiplin baru. Perusahaan dengan kemampuan investigasi akuntansi forensik dapat dibujuk untuk mendanai tur tugas bagi akademisi untuk bergabung dengan tim investigasi akuntansi forensik mereka, sehingga individu tersebut dapat mengalami sikap dan metode serta ketidakpastian dan pemecahan masalah dari dunia nyata akuntansi forensik. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan penegakan. Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik yang dibuat oleh Sir Barnes Oxley dan masih sangat baru saat buku ini dicetak, belum sepenuhnya menunjukkan bagaimana mereka akan mendekati mandatnya, termasuk penegakannya. Tapi secara keseluruhan ada sedikit keraguan bahwa agen federal yang ditugaskan untuk menjaga integritas pasar publik dan mengawasi layanan akuntan publik independen akan lebih jauh dan aktif daripada sebelumnya. Selanjutnya, mengubah lingkungan perusahaan. Untuk itu, manajemen dan dewan direksi lebih sadar akan kewajiban untuk mencegah sebuah kecurangan. CEO dan Chief Financial Officer ditugasi untuk laporan keuangan serta juga wajib untuk melaporkan kepada auditor eksternal dan komite audit setiap kecurangan yang terjadi. Banyak perusahaan menyadari akan pentingnya kode etik bagi perusahaan, di mana perusahaan dapat memanfaatkan kode etik yang telah dibangun dengan baik untuk memastikan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya, audit internal. Saat ini, audit internal di perusahaan publik harus melakukan pekerjaan dengan mematuhi Sir Barnes Oxley. Ada banyak cara dalam mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan audit internal itu sendiri, dengan cara rotasi staf dan keinginan untuk menghilangkan persepsi bahwa auditor internal adalah polisi perusahaan. Hal tersebut tidak berarti bahwa seorang manajer dan komite audit tidak boleh
melakukan audit internal untuk mempersiapkan kemungkinan diperlukannya investigasi. Selanjutnya, panggilan penilaian perusahaan. Sarbanes-Oxley dan peraturan lainnya telah menempatkan kerangka hukum yang lebih kokoh di sekitar transparansi yang lebih besar. Dan perusahaan tersebut belajar setidaknya dari pengalaman perusahaan lain yang mendapat masalah dalam masalah penipuan, bahwa hal itu dapat melayani kepentingan pemegang saham jangka panjang untuk menyelidiki dan melaporkan. Selanjutnya, pemeriksa akuntansi forensik yang melayani klien korporasi individu. Tindakan terhadap individu sering terjadi setelah tindakan terhadap perusahaan pengacara sering membela individu tersebut, serta memanggil akuntan forensik dalam memberikan bukti catatan yang dibuat atau catatan dengan pendapat SEC. Bukti tersebut dapat bermanfaat bagi individu tersebut untuk membuktikan bahwa mereka tidak tahu apapun yang terjadi sampai mereka mencapai keputusan atau tuduhan yang diutarakan pada mereka. Selanjutnya, yaitu data operasi non-finansial. Data operasi keuangan atau NFOD dengan cepat menjadi penting dalam komunitas investasi, dan meskipun banyak investor dan analisis pasar mungkin belum menyadarinya saat sedikit, jika salah satu dari data ini diaudit, manajemen memikul tanggung jawab yang dibebankan oleh regulator untuk melaporkan NFOD secara akurat, dan auditor eksternal harus membaca data tersebut. Tetapi auditor eksternal tidak memberikan jaminan atas keakuratan, kelengkapan, dan validitas data tersebut. Selanjutnya yaitu tanggung jawab atas pengungkapan dan validasi NFOD. SEC memonitor, mengungkapkan informasi, dan melakukan tindakan menegakkan hukum jika dianggap salah. Sebagai contoh, Undang-Undang 1933 menempatkan tanggung jawab utama untuk semua pengungkapan pada direktur yang harus berhati-hati dalam melakukan pengungkapan. Dalam mengarahkan analisis saat ini tidak tunduk pada tinjauan independen eksternal kritis di bawah standar yang diakui seperti yang diumumkan oleh AICP. Yang kedua, persyaratan hukum dan pengukuran saham lainnya. Pasal 302 Sarbanes-Oxley menekankan bahwa pejabat senior harus menyatakan bahwa informasi material non-keuangan yang diperlukan serta informasi keuangan tersebut dalam pelaporan triwulan dan tahunan menerbitkan, dan bahwa semua pengungkapan tersebut diatur oleh pengendali internal yang memadai. Baik, yang terakhir yaitu masa depan penyidikan akuntansi forensik meningkatkan global. Bidang investigasi akuntansi forensik sedang berkembang di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, dengan tantangan yang lebih canggih untuk ditandatangani dan diselesaikan dengan alat-alat yang lebih canggih. Di tangan lapangan akan dan layak menjadi tempat berkumpulnya auditor berprestasi yang telah melihat tantangan konseptual dan praktis dari investigasi akuntansi forensik, dan juga melihat tuntutan pribadi lapangan yang tidak sedikit, mengingat segala sesuatu yang telah dilihat oleh auditor. Mereka mengendali kedekatan yang kuat, dan mereka mencari pelatih dan pengalaman yang akan menjadi mereka praktisi yang dicakap. Nah, itu dia video dari kami teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.